Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Kali ini aku membawakan cerita kejadian nyata yang terjadi di Singapura. Dan aku sendiri waktu membawakan cerita ini, kesannya itu agak lebih relate. Soalnya istriku kan Jinet, orang Singapura itu. Jadinya agak lebih relate, tapi seperti dugaan, meskipun kasus kali ini lumayan kejam, kekuatan hukum di Singapura itu nggak main-main. Sungguhan, langsung tak ceritakan. Kejadian ini jujur udah lama banget, pada tanggal 24 Januari tahun 1981 di daerah Toa Payoh. Buat pol-pol yang pernah ke Singapura ataupun tinggal di Singapura pasti tahu Toa Payoh karena ada stasiun kereta api Toa Payoh. Dan pada waktu itu ada satu anak perempuan yang berusia 9 tahun bernama Agnes Eng Sio Hook. Ini nama Chinese tuh susah ya buat aku bacanya, ya Agnes pokoknya. Dan karena aku pengen tahu, aku itu tadi tanya Jinet, emang ada sekolah namanya Holy Innocent ini? Katanya Jinet memang ada, tapi kalau waktu Jinet sekolah dulu itu udah bukan girls school, jadi udah campur, ada cowok ada cewek. Tapi kalau berdasarkan Jinet, kesannya pada waktu itu, nggak tahu sekarang gimana, katanya lumayan banyak anak-anak nakal sekolah itu. Iya, kalau ini benar-benar info dari orang lokal. Tapi kalau misalnya ada yang lagi sekolah di situ, ini kan dulu, mungkin sekarang udah bagus sekolahnya, oke? Ya, dan juga ini kan pendapat dari Jinet. Oke, pokoknya siswi yang bernama Agnes ini itu dilaporkan ke polisi oleh orang tuanya karena pada hari itu dia itu hilang alias nggak pulang ke rumah. Jadi tanggal 24 Januari tahun 1981 itu hari Sabtu, dan di hari Sabtu itu ternyata ada satu kelas keagamaan di sekolah. Biasanya setelah selesai kelas itu dia itu pulang ke rumah, cuman karena weekend waktu itu dia itu minta izin ke orang tuanya untuk main dulu sama temennya. Dan ini kan kejadiannya tahun 1981 ya, jadi mainnya ya di deket-deket apartemen situ, bukan kayak pergi kemana untuk foto di kafe mana gitu, enggak. Yo bener-bener mainnya itu di sekitar komplek perumahannya gitu. Bahkan setelah dicek, temen yang tadinya itu pergi main sama Agnes, mereka ini udah pulang ke rumah, tapi Agnesnya ini belum pulang ke rumah. Tapi orang tuanya mikir ya mungkin lagi main atau gimana gitu. Ditunggu-tunggu, biasanya Agnes sama keluarganya itu bakal kumpul untuk makan malam bersama jam 6. Tapi jam 6 juga nggak pulang, bahkan hingga lewat jam 7 malam tentunya. Dan karena orang tuanya khawatir, orang tuanya itu tanya ke kakaknya Agnes. Jadi kakaknya Agnes sama Agnes itu dua-duanya masih sekolah di situ. Tapi karena kakaknya juga mikir, yo dia pergi main sama temennya, dia itu nggak terlalu kayak tanya-tanya, mainnya di mana, mau sampai jam berapa, terus mainnya sama siapa, nggak tanya segitunya. Jadi kakaknya pun ya nggak tahu pak, tadi aku cuma dibilangi dia mau main sama temennya di dekat rumah gitu. Sehingga orang tuanya itu nggak bisa apa-apa. Orang tuanya udah lapor polisi, tetangga-tetangganya juga ditanyain. Ya tahun dulu lah masih bisa. Kalau sekarang minta tolong tetangga mungkin agak aneh ya. Tapi kalau dulu kan lumayan umum. Permisi, lihat anak saya enggak? Gitu. Nah semua itu ditanyain. Sehingga tetangga-tetangganya pun itu tahu kalau Agnes itu masih belum pulang ke rumahnya. Dan waktu terus berjalan hingga benar-benar malam hari. Sehingga orang tuanya Agnes itu cuma bisa nunggu, dan nunggu. Dan di malam hari pas udah lumayan gelap, tiba-tiba tetangganya Agnes itu datang ke rumahnya Agnes. Misi pak, bapak Agnes belum pulang kan ya pak ya? Iya kenapa? Aduh, ini loh tower sebelah sana ada satu tas pak ditemukan. Tapi di dalamnya ada badan anak kecil katanya. Dan kebetulan anak perempuan. Bapak coba deh pak ke sana, siapa tahu anak bapak. Mendengar itu, orang tuanya ya tentu kaget banget dan langsung lari ke tempat yang dimaksud itu tadi. Sesampainya di sana, beneran di situ tuh ada satu tas warna coklat kayak gini. Dan waktu dibuka, berbeda dengan harapan dari orang tua Agnes. Di dalam tas itu ada Agnes yang udah kaku banget dan meninggal. Dan waktu Agnes ini ditemukan, badannya kan tentu diperiksa ya tuh. Terlihat badannya itu udah ditelanjangi dan juga ada bekas cekian di bagian tenggorokannya. Mendengar hal ini, kepolisian Singapura juga langsung datang ke tempat dan langsung memindahkan Agnes ke rumah sakit terdekat dan juga diperiksa kayak diotopsi gitu. Dan tentunya karena Agnes sudah meninggal tidak bisa diselamatkan. Dan diakibatkan hal ini, orang tua Agnes dan juga tetangga-tetangganya itu lumayan kaget karena tempat ditemukannya Agnes itu bukan kayak tempat yang jauh banget. Kayak misalnya rumahnya tower 3, ini ditemukan di tower 11. Jadi masih di satu kompleks perumahan gitu. Bener-bener jarak beberapa ratus meter kok, nggak ada 1 kilo. Setelah diotopsi, ternyata yang mengakibatkan Agnes meninggal adalah cekian di bagian lehernya. Udah gitu, tim forensik juga menemukan cairan sperma di rektumnya Agnes. Dan karena kasusnya ini lumayan mengejutkan,
polisi menginterogasi sekitar 250 orang yang bisa dibilang mencurigakan dan juga orang-orang yang tinggal di dekat TKP itu. Tapi sayangnya polisi tidak berhasil menemukan bukti pasti ataupun pelakunya. Dan sekitar 1 bulan setelah kejadian itu, pada tanggal 7 Februari tahun 1981, lagi-lagi ditemukanlah sebuah jenazah. Tapi kali ini ditemukannya itu di tengah-tengah tower 10 sama tower 11. Jadi di tengahnya sini ada pohon dan di bawah situ ditemukan sebuah jenazah. Kali ini korbannya adalah seorang anak laki-laki yang masih berusia 10 tahun. Nama anaknya Ghazali bin Marzuki. Sama dengan Agnes, ternyata keluarga Ghazali juga udah melaporkan ke kepolisian kalau Ghazali itu ngilang alias nggak pulang-pulang. Dan kalau berdasarkan saksi terakhir, ada orang yang lihat Ghazali itu pergi sama seorang perempuan yang kita nggak tahu itu orang siapa. Tapi kalau berdasarkan saksi, kelihatannya Ghazali itu pergi sama kayak tantenya gitu. Jadi bukan cewek yang muda, tapi cewek yang agak keibu-ibuan gitu. Tentunya jenazahnya Ghazali ini juga dibawa ke tim forensik. Dan ternyata yang mengakibatkan kematiannya Ghazali ini sama dengan Agnes, yaitu dia itu dicekik hingga meninggal. Tapi Ghazali itu tidak ditemukan kayak tanda-tanda diperkosa, namun ditemukan sedikit luka bekas bakar dan juga luka tusukan di bagian lengannya. Sama satu lagi, di dalam darahnya Ghazali juga ditemukan kandungan obat penenang. Sekarang coba kita bayangkan gini, kalau misalnya kita tinggal di sebuah kompleks apartemen, lalu di situ ada satu anak yang meninggal, bulan depan ada satu lagi anak yang meninggal dan ditemukan di tempat yang sama. Gimana? Warga yang tinggal di tempat situ pasti merasa nggak aman ya toh? Dikarenakan itu, kepolisian Singapura mencoba melakukan pemeriksaan dan juga investigasi yang lebih detail lagi di TKP. Dan untungnya polisi menemukan suatu hal yang lumayan membantu dan juga mencurigakan, yaitu polisi menemukan sedikit tetesan darah. Jadi tetesan darahnya itu nggak kayak ngucur gitu enggak, tapi ada satu di sini, satu di sana, satu di sana gitu. Nah, polisi ikuti dan tetesan darahnya ini berhenti di lantai 7 tower 12. Nah, masalahnya lantai 7 ini kan juga ada beberapa unit rumah ya, atau nggak cuma satu lantai satu rumah gini. Tapi untungnya inspektur yang menangani kasus ini itu bernama Inspektur Pereira. Dia itu merasa unit 467F ini agak mencurigakan. Jadi alasannya itu cuma karena tetesan darahnya itu nggak ada yang melebihi dari rumah ini. Jadi kesannya ini rumah yang paling mencurigakan gitu. Sehingga polisinya itu ngelihat gitu, rumahnya itu dilihat baik-baik. Dan waktu dilihat ada beberapa hal yang bisa dibilang agak aneh dan juga mencurigakan. Yaitu ada suatu simbol yang bisa dibilang kayak simbol keagamaan. Ada salib, ada kaca, tapi juga ada pisau di situ. Karena inspekturnya itu merasa kayak ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini, dia memutuskan untuk ngetuk dan juga tanya sama pemilik rumahnya. Toh dia polisi juga bisa tanya ya, diketok. Nah, dibuka pintunya. Ternyata yang punya rumah ini itu bernama Adrian Lim, memiliki seorang istri dan kebetulan waktu itu pacarnya juga ada di situ. Jangan bingung, aku juga sempat bingung. Jadi Adrian Lim ini udah nikah, tapi pacarnya juga tinggal di rumah itu. Jadi ada 3 orang kayak gini. Dan setelah ditanya-tanya, pekerjaannya Adrian Lim ini adalah seorang dukun. Lalu Inspektur Pereira tuh tanya kayak gini, oh dukun ya? Kalau gitu saya mau tanya, ini loh depan rumah ada tetesan merah-merah gitu. Tahu nggak ini apa? Ini soalnya saya nemukan tetesan merah-merah itu dari sini, lumayan banyak. Ini apa ya? Gitu. Adrian Lim yang mendengar itu dia bilang kayak gini, oh kan gini pak, saya ini kan dukun dan juga saya itu ya ada ritual. Tadi itu kebetulan saya habis doa pakai lilin warna merah. Nah kayaknya tetesan lilinnya itu tumpah di jalan pak. Ya itu tetesan lilin pak, ya jangan disalahpahamin pak. Tapi namanya tetesan darah sama tetesan lilin kan beda ya, atau meskipun sama-sama merah. Kalau tetesan darah itu harus dilap ataupun bisa dicolek gini. Tapi kalau tetesan lilin gimana? Bisa dikelotokin itu, bisa dipatahkan ya toh. Sehingga apa yang disampaikan Adrian Lim ini bisa dibilang nggak masuk akal. Nah, sehingga polisi itu kayak, hah? Tetesan lilin? Ini tetesan lilin? Kayak ditanyain kayak gitu. Lalu Adrian Lim yang mendengar pertanyaan itu dia jawab kayak gini. Saya lupa Pak polisi, bukan itu Pak. Maksud saya gini, jadi ada lilin, cuman tadi itu saya juga pakai ayam Pak. Nah ayamnya ini harus saya korbankan dan darah ayam yang netes itu Pak.
Saya bingung tadi, saya agak-agak ini kecampur tadi, Pak. Maaf, Pak, jangan salah paham. Tapi yang merah itu bukan tetesan lilin, tapi tetesan darah ayam untuk ritual saya, Pak. Adrian Lim bilang kayak gitu. Inspektur yang mendengarkan itu dia cuman kayak, "Oh gitu. Kalau gitu boleh enggak, Pak, saya masuk ke rumah Bapak, kita lihat bentar, Pak. Kalau misalnya nggak ada apa-apa ya udah gitu, Pak. Boleh?" "Oh iya, silakan." Nah, sehingga polisi-polisi masuk ke dalam rumah Adrian Lim dan juga mulai ngeliat. Setelah dilihat baik-baik, kebetulan polisi itu melihat sebuah kertas yang ada informasi Ghazali. Sekarang gini loh, kalau misalnya di rumah seseorang itu ditemukan kertas yang berhubungan dengan orang yang baru saja meninggal, mencurigakan ya toh. Sehingga polisi tanya, "Adrian, ini kok ada kertas namanya Ghazali? Ini apa ini? Kok ada di sini? Emang kenal sama Ghazali?" "Oh, kertas itu, Pak. Oh, itu gini, Pak. Jadi itu pasien saya. Kebetulan Ghazali itu ternyata dia mengalami mimisan yang terus-menerus, Pak. Dia udah ke dokter nggak bisa, sehingga Ghazali itu ke sini meminta bantuan saya, Pak." Nah, iya itu kertasnya berhubungan Ghazali soalnya itu, Pak. Iya, jangan salah paham, Pak. Jangan salah paham. Polisi yang mendengarkan jawaban itu tentunya yo kayak oke, aneh, iya aneh, lebih aneh kayak gitu. Dan waktu dilihat baik-baik, Adrian Lim itu terkesan dia kayak mau ngambil sesuatu di bawah karpet rumahnya dan kayak mau dipindahkan kemana gitu, kayak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Sehingga polisi yang ngelihat gerak-gerik mencurigakan ini tanya ke Adrian, "Bapak mau ngapain?" Dan setelah dibuka, ternyata di dalamnya situ ada rambut. Dan setelah diperiksa, ternyata ini merupakan rambutnya Agnes yang ditemukan meninggal bulan lalu. Sekarang polisi udah menemukan kertas yang ada informasi berhubungan dengan Ghazali dan juga menemukan rambutnya Agnes di rumahnya Adrian Lim ini. Sehingga polisi itu mulai ngecek backgroundnya ini orang itu kayak apa, kayak kerja di mana, sekolah di mana gitu kan, itu dicek. Dan ternyata Adrian Lim ini memang agak kurang bagus rekornya. Ternyata Adrian ini juga pernah dilaporkan atas tuduhan pemerkosaan. Gak cuman itu, ternyata tetangga-tetangganya Adrian itu juga pernah melaporkan Adrian karena Adrian itu sangat-sangat ramai, kayak berisik banget waktu dia melakukan ritual di malam hari. Dan mungkin karena tahun 1981, jadi pihak manajemen yang mendapatkan laporan ini pun itu kayak nggak terlalu tegas karena kayak nggak ada hukumnya atau kayak nggak menyalahi hukuman pidana ya, jadi yo nggak bisa diapa-apakan. Tapi sejauh ini tetangga-tangganya itu sering melaporkan Adrian karena rame. Setelah polisi melakukan penyelidikan background dari si Adrian ini, jujur polisi udah mendapatkan lumayan banyak bukti dari rambutnya Agnes, kertas yang ada informasinya Ghazali, dan juga dia pernah dilaporkan pemerkosaan. Ini udah lumayan mencurigakan, ditambah lagi tetesan darah itu tadi. Sehingga kepolisian itu memanggil Adrian dan juga istrinya beserta pacarnya ke kantor polisi untuk diinvestigasi lebih lanjut. Dan awalnya mereka itu terus bilang kalau mereka itu nggak ada hubungannya dan juga bukan pelakunya. Tapi setelah ditunjukkan banyak bukti dan juga mereka udah nggak bisa melihat jalan keluar, akhirnya mereka mengakui kalau ini merupakan perbuatan mereka. Dan sekarang tak ceritakan kenapa Adrian beserta istri dan juga pacarnya membunuh Ghazali dan juga Adrian Lim. Dia ini merupakan cowok berkewarganegaraan Singapura, kelahiran tanggal 6 Januari tahun 1942. Dan kalau berdasarkan adik perempuannya Adrian Lim, sejak kecil Adrian Lim ini temperamental banget katanya. Dan juga setelah dia dewasa pun dia itu masih nggak terlalu tenang gitu pemikirannya. Sekolah dikit lalu keluar. Dan kalau dari pekerjaannya, dia itu pernah kerja sebagai teknisi di perusahaan radio dan juga bahkan dia itu pernah bekerja sebagai informan di Departemen Keamanan Negara Singapura, kayak BIN-nya Indonesia gitu. Dan pada bulan April tahun 1967, Adrian ini udah menikah dan juga punya 2 orang anak. By the way, istri yang tak maksud di tahun 1967 ini agak berbeda karena Adrian ini punya 2 orang istri. Nah, istri yang di tahun 1967 ini adalah istri pertamanya. Dan ini terjadi sebelum dia itu pindah ke apartemen di tempat kejadian. Jadi masih belum pindah ke daerah Toa Payoh. Dan di tahun 1973, Adrian itu mulai bekerja sebagai seorang dukun. Dan dia itu menargetkan cewek-cewek, ya gadis-gadis yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah ataupun yang miskin. Ya bisa dibilang yang bisa dia bodohi. Ya pokoknya orang yang bisa dia bodohi dengan kata-kata tahayul, hantu gitu itu pokoknya. Dan kalau berdasarkan Adrian, dewa ataupun dewi yang dipuja sama Adrian ini adalah Dewi Pegrak.
Pragran, Dewi Pragan yang merupakan dewi seks dari Hindu katanya. Ini karena aku bukan beragama Hindu, kalau misalnya kurang tepat mungkin bisa dikoreksi di bawah, tapi ya pokoknya Dewi Pragan yang katanya ke arah dewi seksual gitu. Ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Dan ini adalah patung yang ada di rumahnya Adrian. Dan sebenarnya mungkin dari fotonya ataupun dari cara dia melakukan prakteknya, Polo-Polo udah bisa merasakan kalau Adrian ini sebenarnya adalah dukun gadungan. Cara dia nyari uang yo nipu klien-kliennya, terus dia nargetkan cewek-cewek muda yang ujung-ujungnya itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya dia. Misal ada pasien yang sering sakit ataupun kena tipu, dibilangnya ada roh jahat. Nah, roh jahatnya dikeluarkan, dimasukkan ke telur katanya. Telurnya dipecah, busuk gitu. Padahal telurnya memang udah busuk awalnya. Ada juga yang dibilang kamu harus nyembah Dewi Pragan. Nah, caranya gimana? Kamu harus menerima tubuhku yang merupakan perwakilan dari Dewi. Lalu mereka berhubungan seksual. Ada juga pasien yang dibilang kalau dia itu ada gangguan jiwa diakibatkan roh. Lalu pelipisnya itu dihubungin kayak kabel, lalu disuruh masuk ke bak air, lalu disetrum. Dan kalau pasiennya nolak, dia bilang kayak ini pasti kamu roh jahat yang nolak pengobatan. Oh, dasar setan kamu, disetrum lebih kencang kayak gitu itu. Jadi benar-benar penipuan lah sebenarnya, bukan dukun sama sekali. Nah, terus istri yang tadi berada bersama dengan Adrian saat didatangi polisi itu merupakan istri keduanya. Dan bagaimana Adrian ini ketemu sama istri keduanya? Waktu itu istri keduanya itu disarankan sama temennya untuk berobat ke Adrian. Dan karena Adrian juga suka, dia itu bilang gini, demi pengobatan kamu tinggal di rumah saya aja. Padahal di rumahnya itu ada istri pertamanya dan juga anak-anaknya. Sehingga diakibatkan itu, istri keduanya itu tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini. Dan karena istri pertamanya gak terima, istri pertamanya itu keluar dari rumah itu dan cerai dengan Adrian di tahun 1976. Dan di tahun 1977 Adrian Lim ini mendaftarkan pernikahannya dengan istri keduanya ini. Tapi setelah nikah Adrian itu berubah total. Dia itu jadi suka mukul istrinya, disetrum lah, diancam, dibohongi, diperkosa. Ya meskipun suami istri, kalau misalnya si istri nggak mau kan ya nggak boleh ya, atau diajar secara paksa. Ya diperkosa dan bahkan nyuruh istrinya untuk menjadi PSK dan uangnya itu diminta. Jadi kayak itu loh kamu kerja sana, lalu uangnya diambil. Sehingga istri keduanya Adrian yang awalnya itu pergi ke Adrian untuk mengobati depresi itu jadi lebih depresi lagi. Dan yang parah lagi, Adrian itu bahkan menyetubuhi adik-adiknya istri kedua ini. Dan yang gak kalah gila, Adrian ini juga nyuruh istrinya untuk berhubungan dengan adik kandungnya Adrian yang berusia 16 tahun ataupun cowok-cowok lain yang muda biar awet muda katanya. Dan kejadian aneh lain lagi yang dilakukan sama Adrian Lim itu ada di tahun 1979. Ada sepasang suami istri dan si istri ini dia itu kayak membutuhkan pengobatan dan mama dari si cewek ini menyarankan untuk berobat ke Adrian. Karena si cewek ini mungkin cantik atau gimana, si Adrian itu suka sama si cewek ini. Dan dia itu pingin menjadikan si cewek ini sebagai istri sucinya. Kayak istri, apa ya ngomong ya, istri sucinya gitu pokoknya. Sehingga yang dilakukan Adrian kayak gini. Oke, kamu ini butuh pengobatan yang lumayan lama, kamu harus tinggal di sini, nggak boleh ketemu keluarga-keluarga kamu. Jadi si cewek ini diisolasi dari keluarganya dan juga suaminya. Dan karena dari sudut pandang si suami, dia itu ngira kalau istrinya itu pergi berobat, ya udah dibiarkan aja di situ. Dan selama 3 bulan, Adrian itu benar-benar mencuci otaknya si cewek ini. Dibilang kayak gini, kamu itu sebenarnya anak haram dari orang tua kamu. Suami kamu itu loh sebenarnya pengen jadikan kamu jadi PSK. Kayak gini ini itu terus disampaikan sehingga si cewek ini jadi kurang suka sama suaminya dan juga keluarganya sendiri. Jadi keluarganya dibilangin gak boleh jenguk, tapi si ceweknya dibilangin itu loh suami kamu pengen jadikan kamu PSK, makanya mereka itu gak mau datang ke sini. Jadi benar-benar diadu domba ini. Karena selama 3 bulan si suami ini gak pernah ngelihat istrinya, si suaminya ini memutuskan untuk coba pergi ke rumahnya Adrian, pengen jenguk gitu loh. Dan karena Adrian itu pengen si cewek ini jadi punyanya dia itu memutuskan untuk membunuh suaminya dari si cewek ini. Dan sesuai dengan rencananya, si cowoknya ini berhasil dia bunuh dengan cara seolah-olah kesetrum listrik. Dan rencananya itu benar-benar terjadi sesuai dengan yang dia rencanakan. Dan keesokan harinya si cewek ini kaget loh,
kok suamiku mati. Dan diakibatkan itu si ceweknya ini mengalami depresi yang lumayan parah. Bahkan harus diobati di rumah sakit jiwa. Tapi setelah diobati karena nggak tahu harus kemana, dia ini dikirim lagi ke rumahnya Adrian. Dan ini adalah cewek yang nantinya jadi si pacar yang tadi tinggal bareng di rumahnya Adrian. Jadi oke, jadi udah paham. Ada Adrian, istri keduanya, sama pacarnya ya si istri suci ini. Dan tentunya nggak berbeda dengan istri keduanya, si pacarnya ini pun setelah dipulangkan ke rumahnya Adrian, ya dipukul dan juga disiksa, ya di strum gitu. Dan di tahun 1980 itu baru Adrian dilaporkan atas pemerkosaan. Tapi nggak tahu gimana dia itu dilepaskan bersyarat dan setelah itu dia itu bebas asal melaporkan dirinya setiap 2 minggu. Dalam kondisi dia harus melaporkan dirinya setiap 2 minggu pun, dia itu masih pengen melakukan pelecehan seksual. Dia itu nyuruh pacarnya untuk mencari anak-anak kecil yang bisa dijadikan korban. Dan sebenarnya pacarnya itu udah bawa 3 anak dan 3 anak ini tidak menjadi korban. Anak pertama dibawa tapi rasnya itu India sehingga nggak dijadikan korban karena dia ngerasa dewa yang dia gunakan itu orang India. Jadi skip. Yang kedua, anak keturunan Tionghoa tapi terlalu kurus, akhirnya nggak dijadikan korban. Yang ketiga, anaknya ini udah dibawa ke rumah Adrian dan Adrian udah mau melakukan pelecehan, tapi si anak ini nelpon temennya dan bilang kalau dia itu lagi ada di unit 467F, sehingga dia batalkan juga. Dan akhirnya pada tanggal 24 Januari 1981, si Agnes itu menjadi korban pertama dari si Adrian ini. Diperkosa, dipukul, dimasukkan dalam air, disetrum, hingga meninggal. Dan di bulan depannya Adrian itu lagi-lagi mencari korban, tapi kali ini dia itu pengen anak cowok katanya. Sehingga pacarnya itu nyari korban dan yang kebetulan kena itu adalah Ghazali. Dan caranya dia membujuk si Ghazali mudah banget. Aku minta tolong bisa nggak? Ghazali yang anak cowok yang pengen bantu. Oh iya. Akhirnya dengan mudahnya dia itu diajak ke rumahnya Adrian dan menjadi korban pembunuhan yang kedua. Tapi untuk Ghazali ini agak berbeda sama Agnes. Kalau Agnes kan tujuannya untuk memenuhi hawa nafsu seksnya ya toh. Tapi untuk Ghazali dia itu sengaja nyari anak cowok, lebih tepatnya anak cowok dari keluarga yang kaya untuk minta tembusan uang sebenarnya. Tapi karena rencananya agak berubah, akhirnya berakhir dengan pembunuhan. Tapi yang bikin Adrian, istrinya dan juga pacarnya ketangkep adalah setelah mereka membunuh Ghazali, mereka itu membagi tugas kayak gini. Adrian sama pacarnya itu pergi membuang jenazahnya, sedangkan si istrinya itu yang membersihkan rumah ataupun menghapus jejak. Tapi ternyata Ghazali itu terus-menerus mimisan bahkan setelah meninggal. Sehingga waktu dia dipindahkan itu ada beberapa tetesan darah yang jatuh dan yang menjadi clue kepada para polisi untuk mencari siapa pembunuhnya. Dan akhirnya pada tanggal 16 hingga 17 September tahun 1981, sidang penahanan 3 orang ini dibuka. Jaksanya itu memanggil 58 saksi ditambah dengan 184 bukti. Dan awalnya si pacar sama si istri mereka itu menyangkal kalau ini bukan dosa mereka karena mereka itu dicuci otak bilangnya. Tapi untungnya hakim tidak menerima pendapat itu. Dan setelah itu ada 2 kali sidang lagi yaitu pada tanggal 25 Maret 1983 sama 25 Mei tahun 1983. Tapi pada akhirnya hakim melihat bahwa apa yang dilakukan Adrian itu adalah sebuah tindakan yang kejam, keji dan juga sangat salah sehingga Adrian beserta dengan 2 orang lainnya alias istri dan juga pacarnya itu dihukum mati dengan cara digantung pada tanggal 25 November tahun 1988. Dan ini dieksekusi di penjara Changi, Singapura. Mungkin di antara pol-polo ada yang mikir kayak gini. Mana ada orang yang mau ditipu kayak gitu, dicuci otak kayak gitu, mana ada. Mungkin ada yang pikir kayak gitu. Tapi kadang kalau kita yang jadi korbannya, kita sendiri nggak nyadar kalau kita itu dicuci otak. Jadi kadang ada perlunya juga kita itu nggak terlalu percaya sama diri kita sendiri. Kita perlu tanya ke banyak orang dan juga berpikir lebih luas lagi. Karena kalau nggak benar-benar bisa kayak gini. Karena zaman sekarang kita lihat sosmed, lihat Instagram, YouTube, TikTok, kita kan bisa mendapatkan banyak informasi atau. Tapi dulu nggak bisa sehingga mikirnya semua orang hidup mungkin kayak gini. Ya baik. Oke pol-pol, jadi video kali ini sampai di sini. Meskipun kasusnya benar-benar parah tapi paling nggak hukuman yang diterima menurutku lumayan berat yang bikin kayak
Oke, paling nggak kasusnya teratasi dengan baik gitu. Memang benar kita bukan Tuhan yang memiliki wewenang untuk mengakhiri hidup seseorang, tapi yo ah, gitulah. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau Polo-Polo punya kasus lain yang pengen aku bahas, tuliskan di komen. Oke,